Tiba-tiba suasana mendadak hening. Suara binatang malam yang sebelumnya mengiringi penelusuran kami mendadak berhenti. Bahkan angin pun seperti tidak menghembuskan nafasnya. Di sana aku merasakan sebuah ketakutan yang begitu besar. Aku menyuruh kepada Raka dan Bayu untuk kembali dan membereskan penelusuran kami. Namun tiba-tiba terdengar suara brak dari arah keranda. Keranda tersebut bergoyang-goyang seperti sedang diayun-ayunkan oleh seseorang. Kami yang melihat langsung berteriak dan berlari untuk keluar dari pemakaman tersebut. Bayu yang berada paling depan segera membuka pintu dengan sekuat tenaga. Aku dan Raka pun keluar menyusul Bayu. Sesampainya di luar, teman-temanku yang berada di luar menertawakan aku, Bayu dan Raka. Nandar bilang, "Wah, kayaknya seru di dalam." Lalu mereka pun kembali tertawa. Sebenarnya Raka saat itu ingin memberitahu kejadian apa yang dialaminya di dalam. Namun saat Raka mulai berbicara, kelompok-kelompok lain hanya memberi isyarat kepada Raka untuk diam, karena kita sudah melakukan perjanjian untuk tidak menceritakan kejadian di dalam sebelum semua kelompok masuk ke dalam. Lalu Raka pun terdiam. Sekarang giliran kelompok selanjutnya yang masuk. Kelompok 2 ada Andri, Herdi, dan Susi. Mereka pun masuk dan menutup gerbang makam. Cukup lama kami menunggu. Tiba-tiba terdengar suara menggedor-gedor gerbang makam dari dalam. Aku pun segera membuka gerbang tersebut untuk memastikan keadaan teman-temanku yang berada di dalam, karena takut terjadi sesuatu. Namun saat kubuka pintu, kulihat Susi yang muntah-muntah darah, lalu tergeletak pingsan setelah melihat kami. Kami yang melihat lalu mencoba membangunkan Susi untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun karena Susi tidak juga bangun, aku pun menyuruh Raka dan Heri untuk membawa Susi ke tempat warga tadi. Lalu sisanya ke dalam makam untuk mencari keberadaan Andri dan Herdi. Setelah Raka dan Heri membawa Susi, aku pun ke dalam untuk mencari keberadaan Herdi dan Andri untuk memastikan keadaan mereka. Namun setelah aku cari di areal makam, mereka tidak kami temukan. Padahal sudah semua sudut pemakaman kami cari, namun mereka tidak terlihat sama sekali. Kami saat itu sudah mulai panik dan memutuskan untuk meminta bantuan warga untuk mencari mereka. Aku, Bayu, dan Heri pun memutuskan untuk segera menyusul teman-teman kami yang lain untuk menceritakan kejadian ini. Namun saat kami akan keluar gerbang, terdengar suara-suara orang meminta tolong. Namun suaranya tidak begitu jelas. Tapi kami yang mendengar yakin bahwa itu suara Herdi dan Andri. Kami pun mencoba mencari-cari lagi sekeliling pemakaman sambil mencari sumber suara-suara tersebut. Namun anehnya suara-suara itu seperti berpindah-pindah memutari kami. Kadang di depan, kadang di belakang. Kami makin khawatir dengan keadaan Andri dan Herdi. Setelah beberapa lama kami mencari, akhirnya kami putuskan untuk menyusul teman-teman yang lebih dulu pergi. Singkat cerita, kami bertiga pun sampai di tempat para warga yang sebelumnya menyarankan kami untuk ke pemakaman tersebut. Aku melihat Susi sudah sadar pada saat itu, namun dia terlihat sedang menangis, dan sudah banyak warga yang mengelilinginya. Mereka semua terlihat panik. Aku, Bayu, dan Heri pun memberitahu bahwa kami tidak menemukan keberadaan Andri dan Herdi di makam tadi. Tapi mereka sepertinya sudah mengetahui apa yang akan kami ucapkan. Aku pun menanyakan kepada Susi apa yang sebenarnya terjadi. Susi pun mengatakan bahwa saat berada di dalam makam, dia sudah melihat banyak sekali makhluk yang sudah menunggu di dalam. Lalu dia meminta kepada Andri dan juga Herdi untuk kembali saja. Namun mereka berdua tidak memperdulikan perkataannya.
dan mengatakan bahwa di makam seperti ini sudah pasti banyak makhluk gaibnya. Jadi tidak usah khawatir hanya karena bisa melihat mereka. Lalu mereka bertiga pun kembali melanjutkan penelusuran di pemakaman tersebut, sampai mereka melihat ada sebuah rumah yang cukup mewah di sana. Andri dan Herdi pun bergegas mendekati rumah tersebut. Namun saat Susi ingin akan berjalan menghampiri Andri dan Herdi, Susi merasa ada yang memanggil-manggil namanya. Susi pun berbalik dan melihat ada seorang anak kecil berdiri di dekat pintu gerbang, seperti memberi isyarat untuk tidak melanjutkan langkahnya. Susi pun berbalik, berniat untuk memberitahu Andri dan Herdi. Namun saat Susi berbalik, Andri dan Herdi tidak ada. Beberapa kali Susi memanggil-manggil mereka, namun tidak juga ada yang menjawab. Susi pun mencoba melihat kembali anak kecil yang dia lihat sebelumnya. Namun, anak kecil itu juga sudah menghilang. Tidak lama Susi melihat ada seorang kakek tua berbaju hitam. Di belakangnya, ada beberapa makhluk yang mengikutinya. Kakek tua itu berjalan mendekati Susi, namun tiba-tiba ada cahaya putih dan suara kakek yang menyuruhnya untuk segera pergi. Saat itu Susi menanyakan bagaimana dengan teman-temannya. Tapi karena kakeknya menyuruh Susi untuk pergi terlebih dahulu dan meminta bantuan kepada orang lain untuk menyelamatkan Andri dan juga Herdi, Susi pun lari ke arah pintu gerbang. Namun pintu itu susah untuk dibuka. Lalu dia pun memukul-mukul gerbang itu sambil berteriak-teriak, berharap aku atau teman-teman yang lain mendengar dan membukakan pintu. Namun tiba-tiba dia merasa seperti ada yang memukul punggungnya dari belakang, dan ia pun tidak ingat lagi kejadian setelah itu. Sampai dia merasa ditepuk-tepuk dan bangun, sudah berada di tempat kami sekarang berkumpul. Susi bertanya kepada kami, apakah kami tidak mendengar suaranya yang berteriak dan meminta tolong. Padahal dia berteriak sangat keras. Kami pun menjawab tidak mendengar dan hanya mendengar suara pintu dipukul-pukul saja. Aku pun merasa aneh dan menanyakan saat kelompokku masuk, apakah ada yang mendengar teriakan aku, Bayu, dan Raka. Namun mereka pun sama, tidak mendengar. Mereka hanya kaget saat tiba-tiba terdengar seperti ada yang menghantam pintu gerbang dengan keras. Namun tidak lama terlihat aku, Bayu, dan Raka yang keluar. Aku kemudian menyuruh Susi untuk segera tidur dan beristirahat saja di rumah warga, karena mereka menawarkan kepada kami untuk menginap saja di sana malam ini. Sedang aku bersama teman-teman yang lain, dibantu beberapa warga, akan mencoba mencari solusi masalah ini. Malam itu setelah kami dan beberapa warga mencoba mencari keberadaan Andri dan Herdi, mereka tetap tidak bisa kami temukan. Merasa cukup lelah, kami pun kembali ke rumah warga untuk beristirahat terlebih dahulu. Mengingat kondisi kami sudah sangat lelah, dan cuaca saat itu tidak mendukung untuk melakukan pencarian lagi. Pagi pun tiba, kulihat Susi sudah terbangun dari tidurnya. Terlihat dia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku saat itu mendekatinya, berniat menanyakan keadaan Susi saat itu. Dia pun mengatakan bahwa keadaannya sudah agak mendingan, hanya masih terasa sedikit lelah. Kemudian Susi bercerita, sepertinya dia mendapatkan cara untuk menemukan keberadaan kedua teman kami yang hilang itu. Dia mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan kakek-kakek yang kami temui semalam tersebut, membawanya kepada sebuah makam yang letaknya berada di ujung pemakaman keluarga yang semalam kami datangi. Kakek tersebut menyuruh Susi untuk mengambil sesuatu dari sana. Dalam mimpi Susi melihat sebuah cahaya berwarna keemasan. Kemudian setelah Susi mengambil benda itu, kakek tersebut menyuruh Susi untuk pergi ke sebuah tempat
yang masih berada di daerah ini. Tepatnya akan dia beritahu saat Susi sudah mendapatkan apa yang harus dia temukan terlebih dahulu. Aku pun bercerita bahwa semalam aku, Bayu, dan Raka memang sempat melihat sebuah makam di pemakaman keluarga tersebut. Persis di sudut area pemakaman tersebut, namun terpisah sendiri dan makam itu dipagari dengan besi. Kami saat itu hanya melihat sinar berwarna biru, bukan keemasan.